NKRI harga mati. Wong yang ndak pernah harga mati gitu loh, dirubah terus gitu loh. Itu di amandemen bolak-balik kok ngomong harga mati. Nomor dua, Mas, sebenarnya masa silam kita tuh ndak penting ya ndak apa-apa. Asal kamu Indonesia percaya diri lah. Kamu ini nggak percaya diri, terpaksa saya ngomong mbahmu biyen gitu. Seandainya kamu percaya diri, saya nggak perlu ngomong itu. Kamu itu minder aja, gitu loh. Sama Malaysia minder, sama Singapura minder. Kok nggak punya sama Arab Saudi yang kita ngasih duit terus menerus begitu banyak, kok kita takut itu loh, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu. Kebetulan ini adalah pertemuan yang kedua setelah yang pertama. Kebetulan saya lewat kemudian mampir ke Keduri Cinta. Kemudian yang hari ini saya sengaja dari rumah datang ke sini. Semoga diterima menjadi keluarga di Keduri Cinta ini. Sebagai gambaran yang pertama, saya mungkin nggak izin sama istri, baru cerita setelah pulang. Tapi kalau untuk malam hari ini saya datang, izin istri, dipersilahkan untuk jalan dengan harapan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebenarnya tadi mau nanya, kebetulan pada acara kedua tadi juga kebetulan nyambung ke acara selanjutnya. Sebelum acara ini sendiri, sebelum saya datang ke Keduri Cinta, beberapa kali saya mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Cak Nun melalui YouTube dan lain-lain. Mungkin yang pertama adalah Cak Nun sempat menyampaikan entah itu guyonan, entah itu atau bahasa apa, atau mungkin sekedar apa, mulai dari, mohon maaf sebelumnya ya kalau mungkin yang nggak berkenan, mulai dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu bahwa adalah keturunan Jawa dari ras Arya. Dan setelah saya coba akhirnya nyari-nyari istilah-istilah tentang itu, mungkin banyak dibahas di forum-forum yang ada di internet, mulai dari keturunan istilah Hajar Aswad, kemudian istilah dari Raja Fir'aun, kemudian jadi penggali emas, kemudian akhirnya lahir dari terah ibu, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya coba cari-cari dan cari lagi, ada lagi cerita-cerita yang tentang benua Atlantik, yang katanya di sana nggak ketemu-ketemu. Atlantik itu di mana? Jangan-jangan Atlantik ini ada di Indonesia, ada di Nusantara nih. Bahkan kemudian mungkin yang akan kita tunggu-tunggu, bahkan mungkin untuk para ahli yang memiliki kemampuan, atau bahkan mungkin rekan-rekan Keduri Cinta akan melakukan kegiatan misalnya di Gunung Padang yang masih diteliti hingga saat ini, yang katanya telah memiliki peradaban di atas atau mungkin jauh lebih tua daripada Mesir kan itu. Selanjutnya ada lagi istilah-istilah Nusantara yang akhirnya dibelok-belokkan. Mulai dari Nusantara, ada lagi beberapa kelompok-kelompok yang menyebut Nusantara. Mereka nggak mau nyebut Nusantara, maunya Nuswantara. Kenapa sih? Nusantara itu Nusa pulau dan Antara. Antara itu menyatukan pulau-pulau. Dari bahasa lamanya Nusantara, Nusa atau Nuswa itu sendiri, istilahnya dari bahasa Sanskerta, itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa di pulau, bisa juga di laut, bisa di udara. Nah itu bahasa dari beberapa kelompok yang coba saya baca-baca dan baca itu tadi. Karena kenapa? Setelah pertemuan yang pertama waktu itu kalau nggak salah yang Opera Sabung ya. Opera Sabung katanya coba cari informasi-informasi. Ditambah saya tergelitik dengan pertanyaan soal Muhammad itu tadi. Akhirnya coba saya cari-cari, ketemu ada lagi yang sampai cerita. Tadi disinggung lagi soal Jogja, Gede. Mulai dari ngadep ke Laut Selatan, mulai dari cerita soal Nyi Loro Kidul dan lain-lain. Jangan-jangan, seandainya memang oke lah, kita memang oke pada masa saat itu adalah bangsa yang benar-benar jaya. Bahkan mungkin ada cerita lagi, kenapa Nabi Muhammad diturunkan di Mekah? Mungkin wahyunya itu turun di Mekah itu. Mungkin karena Indonesia udah jadi Nusantara pada masa itu. Kita bukan dari zaman kebodohan. Sehingga ngapain diturunkan di Indonesia? Indonesia udah jaya. Indonesia Nusantara udah jauh di atasnya Arab daripada bangsa Arab sendiri. Dan selanjutnya budaya-budaya, ilmu-ilmu dan lain-lain itulah yang akan mempengaruhi, kemudian merusak Indonesia sendiri. Dan mungkin ada tadi yang cerita-cerita disembunyikan. Dan itu ada memang akhirnya pemikiran-pemikiran ke sana. Bahkan Islam Jawa dengan Islam Nusantara itu sendiri, kenapa kita harus ke Arab-Araban? Kenapa kita harus tetap ke Jawa? Kebetulan saya kesini bawa sarung tadi. Wah, coba saya pakai sarung, kebetulan dari rumah biasanya pakai celana. Cuma nama istri, coba saya pakai sarung sekalian. Nah dari situ kira-kira akhirnya pertanyaan saya, kita mesti ngapain kalau emang kita emang jaya pada waktu itu? Apakah kita belajar dengan apa kita? Ya oke, semua kembali pada diri kita masing-masing.
Apakah kita harus ke maskulin kita kurangin, tapi untuk feminim kita tingkatkan dengan bagaimana? Mungkin Cak Nun bisa kasih gambaran sekaligus langkah-langkah lebih ini. Atau untuk seimbang itu seperti apa? Tadi katanya kan kita dulu udah feminim, kemudian Arab mungkin terlalu maskulin. Nabi Muhammad dilahirkan ke sana. Nah, sedangkan kita yang di Indonesia atau di Nusantara, kita udah maskulin. Karena kita maskulin, dijejelin lah itu sama kita udah feminim, dijejelin sama maskulin gitu loh. Nah, untuk saat ini, kondisi saat ini sampai ke dengan 2017 dan selanjutnya kita mesti ngapain? Mohon masukannya, terima kasih. Cuman Cak nggih. Brang, sebelum pertanyaan kedua, saya mumpung masih hangat, saya ingin bukan ngeralat tapi memproporsikannya. Kayaknya saya nuansanya itu bukan saya mengklaim bahwa Rasulullah itu turunan Jawa. Saya cuman bilang mbok kita ini jangan terlalu yakin kepada sesuatu yang ada beberapa hal yang masih boleh diragukan. Jadi saya cuma bilang jangan kaget loh kalau ternyata Rasulullah itu tidak asli Arab. Kan cuma begitu kan. Satu ya. Cuman jangan kaget gitu loh. Jadi ojo nesu lah nek ternyata suatu hari seperti misalnya Sabrang nanti bisa cerita mengenai apa yang paling tren atau yang paling populer di dalam diskusi fisika dunia hari ini misalnya. Itu juga jangan kaget sebab itu mengagetkan banyak fisikawan sendiri dari eksperimen mengenai adanya Tuhan. Jadi saya cuman melatih kita bersama. Beberapa hal masih boleh diragukan, misalnya NKRI harga mati. Wong yang ndak pernah harga mati gitu loh, dirubah terus gitu loh. Itu di amandemen bolak-balik kok ngomong harga mati. Gitu loh. Sampai kita sekarang ada gerakan kembali ke nek kembali berarti kan belehar kan gitu kan. Kan gitu. Nomor 2 Mas, sebenarnya masa silam kita tuh ndak penting ya ndak apa-apa. Asal kamu Indonesia percaya diri lah. Kamu ini nggak percaya diri. Terpaksa saya ngomong mbahmu biyen gitu. Seandainya kamu percaya diri saya nggak perlu ngomong itu, kamu itu minder aja gitu loh. Sama Malaysia minder, sama Singapura minder. Kok nggak punya sama Arab Saudi yang kita ngasih duit terus menerus begitu banyak, kok kita takut itu loh. Gitu loh. Itu maksud saya, ngomong masa silam itu bukan karena saya mengagungkan masa silam. Saya kan waktu itu cerita ada anak bertengkar takut, terus tak bisiki opo di kon ayo kono dilawan mbahmu pendekar biyen, mosok kon ngingai ngene. Wah akhirnya maju, bismillah, wah dia maju, set karena dia kalap musuhnya wedi tiba. Terus begitu dia menang tak bisiki mbahmu biyen yo kere padha kowe ya. Tapi kan lumayan hasilnya gitu loh Mas. Oke, monggo Brang. Tiga pertanyaan ya, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan kedua. Maju Mas, maju. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya saya Rio dari Bogor, Cibinong. Cuman asli Pantura, Sukamandi. Iya. Ya, sebelumnya saya mau sedikit menanggapi dari pertanyaan dari siapa? Dari Mas ya. Kalau menurut saya itu kalau ras itu nggak terlalu penting, itu mubah. Yang terpenting itu ajarannya sama ajaran Nabi Muhammadnya. Soalnya ya nggak penting sih ras dari Madura atau apa. Tapi kalau Nabi Muhammad umpamanya turunan dari Madura, repot juga. Jadi sholat yang dari 2 rakaat bisa-bisa 4 rakaat. Allahu Akbar Akbar. Jadi bisa-bisa berulang-ulang gitu. Apalagi ras dari turunan Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pangagengna. Jadi kan repot gitu. Jadi nggak terlalu penting lah itu mubah. Ya emang saya itu tidak menyangkut pertanyaannya soal tadi yang diterangkan oleh abang-abang. Saya hanya melengkapi dari apa pertanyaan dari Bang Matar tadi tiga orang, tadi kan baru 2 ya, saya ketiganya gitu. Soal ini soalnya
soal sejarah sama biografi saya tidak terlalu menarik soal karena nilai saya itu ya nilai 4 apa di sekolahnya. Saya hanya mempertanyakan ya menurut saya ini adalah momen yang paling penting menurut saya. Soalnya saya hanya mempertanyakan 4 pertanyaan ya secara tidak langsung ya narasumbernya ada di sini. Ya anggota DPR, terus ustadz-ustadz, guru sama manusia Indonesia. Ya soal agama, ya satu lagi agama. Ya soal agama kan sebelumnya saya udah menanyakan soal apa yang golongan yang baiat itu. Ya yang sampai sekarang ya akhirnya kakek saya wafat, terus dia juga sampai nggak datang ya termasuk bagi saya apa golongan itu mubah, nggak terlalu penting bagi saya. Soal agama sudah sedikit Cak Nun terangkan sebelumnya ya saya sudah masuk apa soal pendidikan ya saya merasakan sendiri gitu. Soal pendidikan guru tuh hanya yo tolong kerjain halaman ini, tulis di papan bor, Bapak ke belakang dulu ya. Ya kata saya lama juga nggak apa-apa Pak gitu. Soal anggota DPR ya anggota dewan ya sebelumnya maaf kalau ada ya terkenal kan dengan slogan-slogannya janji-janjinya tapi buktinya entah apalah. Saya hanya sekedar membacakan puisi. Puisi ini judulnya Zaman Edan yang membuatku semakin edan. Ini bukan versi Ronggo Warsito ya, ini versi saya sendiri. Di zaman yang edan ini, hati dan pikiranku selalu bertanya, apakah mereka masih punya rasa cinta? Apakah mereka sudah tak punya norma-norma dan etika? Apakah menjadi suatu hal yang wajar dengan jingkrak-jingkrakan mempermainkan ikrar di hadapan Tuhan yang hanya untuk popularitas dan mengembalikan eksistensi. Ini dari apa? Saya lihat dari apa televisi gitu, inspirasi. Di zaman yang edan ini, aku selalu bertanya, besok apalagi yang dikorupsi? Anggota dewan mana lagi yang tertangkap KPK? Menteri-menteri mana lagi yang tertangkap KPK? Dan bisa jadi presidennya. Ya sekarang kan Senturi sedang diusut. Di zaman yang edan ini aku selalu bertanya, besok caleg dari partai mana lagi yang gila karena uang modalnya sia-sia? Besok artis mana lagi yang pisah ranjang? Terus gaya seperti apa lagi yang laku di televisi? Apakah jingkrak-jingkrakan dikolaborasikan dengan sedikit tarian erotis? Di zaman yang edan ini, sudah tak peduli harga diri, tak peduli kerudung simbol pengajian rutin, tak peduli disebut anak alay, yang penting bisa masuk TV. Anak alay di sini ya anak layangan gitu. Yang ikut-ikut perkembangan zaman yang ya kacau lah. Di zaman yang edan ini aku selalu bertanya, besok kedok agama seperti apa lagi untuk memanipulasi masyarakat? Apakah dengan dalil-dalil agama, praktek spiritual, atau hanya dengan bermodal jubah lengkap dengan sorban dan peci? Di zaman yang edan ini, aku selalu bertanya, besok anak-anak mana lagi yang disodomi? Anak-anak mana lagi yang dilecehkan gurunya? Anak mana lagi yang diperkosa ayahnya, pamannya, kakeknya, bahkan mungkin tetangganya? Di zaman yang edan ini, besok orang tua apa sih?
Tulisannya kakak Adit. Maaf, sedikit grogi. Di zaman yang edan ini, besok orang tua mana lagi yang dibunuh anaknya hanya karena harta benda? Besok teman mana lagi yang dibunuh temannya hanya karena hal sepele atau mungkin merebutkan pepesan kosong? Dan besok siapa membunuh siapa? Di zaman yang edan ini, tak dapat ku menatap masa depan. Masa depan seperti fata morgana yang tak bisa ku gambarkan. Dan pendidikan percuma, cita-cita percuma, cita-cita percuma. Di zaman yang edan ini, aku selalu bertanya, apa arti pendidikan? Namun pertanyaanku terhalang oleh buku-buku kurikulum dan formalitas para guru yang hanya sekedar star muka. Di zaman yang edan ini, aku selalu bertanya, apa makna dari agama yang Tuhan turunkan? Masih terakhir. Namun pertanyaanku terbentur jidat-jidat yang menghitam. Dan tergulung jubah yang menjadi simbol sehingga kepalaku menjadi pusing. Di zaman yang edan ini aku selalu bertanya, apakah kita masih manusia? Apakah ini yang dinamakan zaman jahiliyah? Apakah agama betul-betul agama? Apakah agama itu masih ada? Munafik jadinya. Bimbang aku, gila aku, sehingga membuat pikiranku kedodoran menerka manusia Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Namanya siapa tadi? Satrio, Pak. Satrio, mandi dulu sekarang. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena pertanyaan saya tidak menyambung Ya, atau enggak, sangat nyambung. Nanti pulang ke rumah ya, Iya. sebelum masuk tempat kos apa rumah sendiri, pandang langit. Ya, nanti ada jawaban dari Allah. 3 huruf EGP. Ya, dan sebelumnya minta maaf apabila ada yang tersinggung. Saya pakai syairnya Ronggo Warsito saja. Apabila ada yang tersinggung, ya mudah-mudahan sadar. Mudah-mudahan sadar dan waspada. Karena eling dan waspada itu adalah orang yang selamat. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, saya Satrio ya. Satrio, coba kamu teliti logika kamu. Kan di zaman yang edan ini, siapa yang akan mensodomi anak-anak? Gitu kan? Siapa lagi yang akan gitu kan? Logis enggak? Enggak gini, semua tadi itu logis enggak secara logika? Loh, kalau zamannya edan ya mesti aja ada orang nyodomi, kok takon. Zaman edan tentu saja banyak orang korupsi, banyak orang guru setor muka. Oh iya, Pak. Lah, kalau di zaman yang waras ini, nah baru logis. Omong zamannya edan kok malah takon. Ya udah, ntar saya ganti judulnya, Pak. Oke, ini semua latihan berpikir, latihan lipatan-lipatan pikiran dan seterusnya ya. Tapi ini saya perhatikan kan 2 bulan yang lalu kan maju juga toh. Iya, Pak. Perkembangannya luar biasa gitu. Oke, suka mandi aja kayak gini. Bayangin kalau jarang mandi gitu. Ya, makasih, Pak.
Cek. Pertanyaan ketiga. Kalau di Jogja itu kita punya penyair namanya Pak Mustafa W. Hasim. Kalau berpuisi dikomentari sendiri. Jadi ini tadi saya ngelihat, wah ini penerusnya ini. Apik iki. Tapi lumayan ngomongnya agak jelas daripada Pak Mustafa. Bisa naik motor tuh? Oh bisa, Pak Mustafa naik sepeda aja nggak bisa. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kenapa alasan kegelisahan anak muda seperti ini yang kenapa kita perlu menggali kebesaran nenek moyang kita agar kita punya pegangan, nggak cuma melihat sekarang. Kita pernah loh mengalami hal yang Indonesia Nusantara yang jaya. Kita cari formulanya, kita cari titik kenapa sukses, kenapa gagal. Kalau tidak belajar dari itu, kita akan belajar dari mana? Karena orang yang tidak belajar sejarah pasti akan mengulangi sejarah. Walaupun orang yang belajar sejarah tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada orang yang akan mengulangi sejarah tersebut. Paham ora logikan? Ora. Ora paham. Begini, maksudnya Sabrang, orang yang nggak tahu sejarah itu dia nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya mengulang-ulang aja. Itu maksudnya Sabrang. Dan itu kita alami sekarang. Karena kita nggak belajar dari sejarah, maka kita mengulangi lagi kebodohan yang kemarin-kemarin. Sedangkan keledai saja 3 kali jumlahnya mengulangi masuk lubang yang sama. Kita ini terus-menerus. Jadi kita ini ya, kita ini bagal, kata anak saya bagal. Saya baru tahu bagal itu apa. Bagal itu anak dari kuda betina dengan keledai laki-laki, keledai jantan. Itu punya anak namanya bagal. Itu saya dikasih tahu anak saya yang kelas 2 SD tadi. Oh, kuwi to bagal tuh. Iya, makanya jangan jadi kuda, jadilah bagal. Sebab kalau kuda Anda bisa diperkuda, kalau bagal Anda tidak bisa diperbagal. Kalau keledai tidak bisa dijadikan. Jadi mending Anda jadi keledai daripada jadi kuda. Kalau kuda kan taat kemana-mana disuruh tuannya. Kalau keledai semau-mau dia. Mau berhenti, mau jalan-jalan gitu, dicambukin tuh ndak jalan-jalan, meneng. Begitu yang menyambuki capek melaku gitu. Ya, kayaknya bangsa Indonesia sudah berbakat untuk menjadi keledai seperti itu kan. Enggak setir pokoknya nek kepengin nyoblos sak karep-karepe DE itu loh, nyoblose piro sak karepe, kampanye bendino ya mari Gerindra 50, mari ngono menene oleh Demokrat 50. Pokoknya yang penting satu kali pemilu dapat kaos minimum 3 kan gitu kan. Oke, sudah 3 pertanyaan atau masih 2? Oh masih banyak lagi. Mungkin bisa 5 asal lebih cepat Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya depan kata Canon tadi sudah direncanakan oleh Tuhan dan disyaratkan tadi oleh yang kedua, dari mana asal saya? Itu asal saya dari Madura. Kemudian asli Madura. Kalau yang tahu Madura daerah Sumeneb. Sedikit mengklarifikasi sedikit apa yang diinikan oleh siapa? Penyair barusan, bahwasanya kalau orang Madura itu mengulang-ulang katanya apa? Allahu Akbar gimana nggak ngerti. Padahal realitanya di Madura tidak ada. Sedikit Tanun ya. Di realitanya orang Madura sini tidak ada. Yang mengulang-ulang seperti itu hanya di film-film aja. Seperti Kadir yang ternyata bukan orang Madura. Cuman di gitu-gitu biasa biar rame. Tapi dengan adanya Kadir, Bu Maria, alhamdulillah orang Madura jadi terkenal gitu. Selain tukang sate. Kemudian berawal dari berandai-andai, jangan. Nah, saya berpikir tadi, jangan-jangan tema menembus Nusantara ini hanya akal-akalan penitia biar rame. Ini jangan-jangan, tapi nggak usah dibahas. Karena ya tadi jangan-jangan cuma dibahas, tinggal terserah. Untuk Canon saya ingin bertanya, Nusantara ini, kalau dari tema ini kayak Nusantara itu sudah digadaikan atau jual atau bagaimana terserah. Yang penting Nusantara sudah tidak ada dalam genggaman tangan kita. Itu Nusantara yang saya pahami dari tema ini. Dan saya lihat ada benarnya juga.
Cuman pertanyaan saya, Nusantara ini apakah bangsa negara kita ini, NKRI ini, atau individu-individu ya sebenarnya digadaikan? Atau apakah Nusantara maknanya individu-individu? Jika seperti itu, Nusantara itu adalah bangsa, atau bahkan dibawa ke individu-individu yang realitanya sekarang, individu-individu dalam pencoblosan terjadi kemarin, rata-rata, bahkan kalau di kampung saya dengar kabar, kalau tidak ada uang tidak mau coblos. Apakah yang dimaksudkan digadaikan seperti itu? Apakah hal-hal seperti yang harus ditebus? Nah, jika yang seperti itu, bagaimana cara menebusnya? Yang jadi polemik, jadi pemikiran saya bagaimana memberantas hal-hal seperti itu, Cak Nun. Terima kasih, Cak Nun. Mungkin Cak Nun bisa memberikan pencerahan kepada polemik yang sedang saya hadapi, bagaimana memberangus hal-hal seperti itu biar Nusantara di jiwa diri kita, atau Nusantara di daerah itu tidak tergadaikan atau tidak terjual kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf. Oke, ya. Mohon maaf, ini baru pertama kali saya kesini dan baru tahu bahwa ada Kenduri Cinta di sini. Yes. Mohon maaf untuk teman-teman nanti yang pengurusnya, tolong diinformasikan kalau ada kegiatan-kegiatan tentang Kenduri Cinta. Yes. Terima kasih. Ya. Mas, saya membela Satrio soal pengulangan-pengulangan. Sebab menurut Kiai Muzamil kan di Kanada orang Madura itu jualan sate sampai ke Kanada. Di sana mereka bikin kota Toronto. Aslinya kan Ronto-Ronto, Mas. Gitu, tapi karena orang Madura yang bikin jadi Toronto. Oke, terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Imam dari Depok. Untuk Noe, tadi Cak Nun sempat berbicara tentang perkembangan dunia sains di akhir-akhir tahun ini. Saya ingin tanya, karena saya bukan orang sains, basicnya saya seorang sosial. Bagaimana apa perubahan atau bagaimana kondisi dunia saat ini ketika ditemukannya partikel Tuhan? Karena saya nggak ngerti itu maksudnya partikel Tuhan itu bagaimana, bahasa awamnya untuk saya bisa nggak dijelasin Mas Noe tentang partikel Tuhan? Karena Cak Nun pernah bilang bahwa 3 ilmu yang mendekatkan diri kamu untuk biologi, kedua kimia, ketiga fisika. Kalau nggak salah, Canun urutannya gitu deh, biologi, kimia, terus fisika. Nah, ini kan ada partikel Tuhan. Terus apa sumbangsihnya terhadap dunia saat ini gitu loh? Karena saya orang awam nggak ngerti banget tentang partikel Tuhan gitu. Dan kemudian dia dapat Nobel gitu, sampai dapat Nobel gitu. Kemudian untuk Cak Nun juga nih, Cak, kebetulan saya seorang guru bahasa, Cak. Tapi basicnya bukan bahasa, tapi ilmu sosial. Takdir Tuhan yang mengizinkan saya kemudian menjadi guru bahasa. Untuk bahasa, tadi dibahas bahwa Inggris menjajah Australia penduduknya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Portugis menjajah Meksiko menggunakan bahasa Portugis gitu. Sementara kita nih negara yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang gitu loh. Dan Cak Nun pernah bilang dan pernah bercerita bahwa anggota Kiai Kanjeng itu kalau nyanyi bahasa Arab itu logatnya itu cengkoknya itu sangat Arab gitu loh. Meskipun nggak tahu artinya. Saya lupa nama personel Kiai Kanjengnya. Terus kenapa kita kemudian apa ada sesuatu yang disembunyikan sehingga bahasa-bahasa tersebut pada akhirnya diserap dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Di sini kebetulan saya masih dapat browsing gitu dari Wikipedia, istilahnya perpustakaan awal, tercatat bahwa ada 3.280 kata bahasa Belanda, 1.610 kata Inggris, 1.495 bahasa Arab, 677 Sanskerta, 290 Tionghoa, 131 kata Portugis, 83 Tamil, 63 Persia itu kan Iran gitu. Terus terakhir ada kata Hindi gitu.
saya beranggapan bahwa ini negara besar loh, Nusantara loh gitu loh. Bukan mereka datang kemari untuk menjajah, tapi ada kerinduan. Saya berpikir bahwa sebetulnya sebelumnya bisa jadi orang kita sudah menjelajah atau melakukan ekspansi ke berbagai negara tersebut. Karena secara diplomatik, aku juga nggak tahu ya, karena beberapa kali aku mendengarkan cerita tentang Majapahit dan Sriwijaya, nggak pernah ada orang Persia datang ke sini gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba kita bisa mengambil atau mengadopsi bahasa-bahasa Persia? Kalau Tionghoa kemungkinan dan Arab kan kemungkinan dari jalur perdagangan. Kemudian ini Persia, Tamil ini dari mana gitu loh? Kemungkinan kita udah jauh menjelajah berbagai tempat. Kemudian kita bikin sebuah peradaban, dan ketika itu kita pulang kembali sehingga ada kerinduan orang-orang ke sana tentang Indonesia gitu. Toh orang Belanda datang ke Indonesia, kita bayangkan lah, ada nggak sih penerjemah waktu itu Belanda datang ke sini gitu loh, bahasa Belanda oleh orang-orang kita gitu. Karena memang ternyata kita sudah menggunakan bahasa yang bunyinya hampir sama. Contohnya misalkan di sini menurut data Wikipedia gitu ya, saya ambil dari huruf K gitu. Kalau orang kita ngomongnya karcis, kalau orang Belanda ngomongnya karce, K-A-A-R-T-J-E gitu. Jadi kemungkinan besar bahwa bahasa kita yang waktu itu sudah punya koneksi terhadap pola pikir mereka, sehingga saya ngerti gitu loh bahasa ini, cuman hanya beda bunyi. Karena kan kalau menurut Cak Nun 3 hal, bunyi, nada, dan suara. Nah ini nanti bercabang kepada cengkok, kepada logat gitu loh. Permasalahan itu, kalau memang mau sekalian mengambil bahasa asing, kenapa nggak pakai bahasa daerah gitu loh? Kenapa nggak ambil bahasa daerah sendiri gitu? Apa emang bisa jadi kitanya sudah sistem kerajaannya sendiri, punya bahasa sendiri gitu, nggak beragam? Itu yang ingin saya tanyakan, 2 hal tersebut. Terima kasih. Gini, saya usul karena temanya bagus-bagus ya teman-teman sekalian. Terus kita terpotong-potong dari satu tema ke tema lain. Saya usulkan sampai batas ini biar dicicil dijawab. Jadi yang Anda ini langsung dijawab oleh Sabrang. Saya kira itu fakta yang juga sangat menarik, dan penelitian Anda tolong diseriusin. Jadi guru aja kan cuman gitu-gitu ya, mending Anda meneliti lah, gitu ya. Minimum yang juga iseng-iseng Anda lihat, hanya Indonesia yang setir kanan, padahal Belanda di sini setir kiri. Kalau Malaysia karena dia Inggris yang jajah ya dia setir kanan, tapi Indonesia ini enggak, Inggris setir kanan, Malaysia setir kanan. Indonesia ini setir kiri seharusnya karena kita dijajah Belanda. Tapi kapan lo mulai setir kanan tuh kapan itu loh? Itu kan U19 banget itu. Jadi, nah U19 juga belum tentu menang nanti Mas ya. Tapi pokoknya itu sebenarnya sign aja dari Tuhan bahwa Anda ini sedang oleh Tuhan dibukakan pori-porinya untuk lahir di mana-mana, karena kematian sedang ditata juga di Indonesia, tapi Anda adalah bagian yang akan lahir dan melahirkan. Nah, untuk yang bahasa ini mohon Sabrang menjawab ya. Langsung partikel Tuhan dan bahasa juga. Karena gunanya saya punya anak kan memang saya suruh studi macam-macam ya. Gitu. Nek kabeh kok serano bapakmu lah apa aku mah anak biyen. Aku ya ora njaluk lho. Partikel Tuhan itu, aduh, ini yang biasa disebut Higgs boson ya. Kan Higgs boson terus disebut partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu kalimat yang diciptakan, yang ditemukan oleh media sebenarnya. Media menciptakan partikel Tuhan itu main rame loh. Wah, partikel Tuhan ini. Jelaskan konsepnya, masuk aku jelaskan partikel-partikel. Gampangnya gini aja. Gampangnya partikel Tuhan itu yang kalau dasarnya kan ada, kita tahu paling kecil ada elektron, proton, neutron dan segala macam. Kita mau lebih kecil lagi, mau ada quark, ada
down, charm, strange, dan segala macam itu. Tapi yang tidak kita tahu gimana itu bisa menjadi punya masa dalam realitas ini. Nah, ada menteorikan harus ada nih yang gini, gampangnya gini. Kalau apa namanya, Anda pakai kayu di air, kamu giniin, set, kan ada interaksi dia tongkat dengan air. Itu kecepatannya seberapa menghasilkan gelombang yang berbeda. Dan itu dia butuh interaksi itu untuk membuat gelombang. Nah, ini dia, kalau partikel Tuhan ini, Higgs boson ini diteorikan gitu. Jadi kenapa quark dan segala macam itu bisa menjadi massa? Dia butuh konektor yang bernama Higgs boson ini. Nah, itu rasa mikir partikel Tuhan. Karena itu istilah yang ditemukan yang media itu. Tapi esensinya itu. Jadi gimana realitas kan massa ini isinya. Gimana bisa itu energi bisa menjadi massa, dia butuh Higgs boson. Gampangnya gitu ya. Dan gampang logikanya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang rame di fisika yang tadi saya omongkan. Ini enggak 1 bulan 2 bulan, ini udah beberapa tahun. Pada sebuah kesimpulan, saya cerita sedikit tentang percobaannya. Ini percobaan kuantum. Ini percobaan tentang cahaya. Jadi cahaya kan bersifat 2. Dia bersifat gelombang atau bersifat partikel. Paham ya? Seperti gelombang atau seperti pasir, partikel. Dan pasti sifat dia akan berbeda ketika dia bersifat gelombang atau bersifat partikel. Ini Mas ya? Oke. Jadi ada percobaan begini. Ada tembok, katakanlah layar yang ada 2 lubang di situ, lubang garis. Ketika cahaya ditembakkan ke situ, cahaya akan masuk ke lubang kanan dan lubang kiri. Yang di belakangnya nanti ada tembok lagi yang memperlihatkan bentuk lubang itu. Bentuk cahayanya yang jadi di belakang seperti apa. Anda membayangkan kalau dia partikel, akan pasti bentuknya akan yang di belakang lubang itu akan terang dan semakin ke samping akan gelap. Di belakang cahaya terang, di belakang lubang terang, semakin ke samping semakin gelap. Itu sifat partikel. Kalau dia sifatnya gelombang, itu akan berbeda. Karena ketika dia melewati satu lubang dan lubang lain akan terjadi pendarahan partikel gelombang lagi. Sifat 2 gelombang yang bertemu adalah saling menguatkan atau saling menghilangkan. Jadi yang kelihatan di belakang ini garis-garis, gelap terang, gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu. Saling menguatkan, saling menghilangkan, saling menguatkan, menghilangkan. Kan gitu. Dasarnya itu ya, kalau gelombang menghasilkan garis-garis, kalau partikel menghasilkan terang ke gelap gitu. Nah, ketika dicoba, disenterkan, yang terjadi adalah garis-garis. Dia bersifat gelombang. Oke. Terus dicoba cari tahu, dikasih detektor di di lubang itu. Jadi ketahuan cahaya lewat kanan atau lewat kiri. Ketika ada detektornya, dia berubah sifat langsung menjadi partikel. Cahaya yang sama. Jadi kesimpulannya begini. Kalau saya tanya, kalau gelombang, saya tanya gelombangnya di mana? Misalnya ada gelombang, saya tanya gelombangnya di mana? Kan susah. Kamu ngomong gelombangnya di situ karena gelombang itu berjalan lebar, dia nggak bisa ditentukan di mana. Jadi dia hanya bersifat potensial. Dia tidak nyata menjadi benda. Tapi ketika diukur, ketika kita tahu dia lewat kanan atau lewat kiri, dia menjadi partikel, dia menjadi benda kayak pasir, benda beneran. Jadi kesimpulannya adalah semua itu hanya potensial, semua tidak ada kecuali kesadaran melihat. Ketika kesadaran melihat, dia menjadi nyata. Jadi yang peran paling besar adalah ada kesadaran yang melihat sebuah potensi itu sehingga dia menjadi benda yang nyata. Kan ruwet gue Mas untuk wong sains gue. Paham nggak? Tak paham. Paham ya? Ya oke. Belakang paham kok sing ngarep masalah IQ tadi ya mohon maaf.
Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi kan pertanyaannya begini, kalau dunia ini ada pohon, ada partikel apa-apa, terus kesadaran mana yang melihat? Kesadaran mana nih yang ada nih? Ada pohon di sana, ada batu di tengah hutan, ada pohon, ada butterfly di tengah padang rumput yang nggak jelas di mana. Berarti kan dia ada, dia sebuah benda, dia sebuah massa. Berarti ada kesadaran yang membuat dia ada. Juk kesadarannya sopo? Teori yang punya jawaban itu cuma teori agama. Bahwa ada Tuhan yang mengawasi ini semua. Yang kesadaran Tuhan, kesadaran kosmos yang melihat ini semua, sehingga terjadi yang namanya realitas dunia. Ngeluh iki wong fisika. Juk berarti Tuhan ono tenan iki. Tidak bisa lolos dari agama, tidak bisa lolos dari jawaban agama. Karena jawaban yang lain alternatifnya itu jauh lebih ruwet. Mumet sisan iki. Jawaban yang lain adalah dari dunia fisika. Jawaban yang lain adalah multiverse. Jadi jagat alternatif. Jagat alternatif. Jadi ada banyak jagat yang terjadi. Kebetulan kita masuk ke sebuah alternatif jagat. Nah, jumlah alternatif jagat itu untuk satu atom aja 1/120. Seatom ngitungnya kentir. Dan karena orang fisika paham bahwa alam ini sangat elegan, tidak mungkin dia punya kompleksitas yang segitu luas. Ketika rumus semakin diketahui, semakin dalam, ini semakin kelihatan elegan alamnya ini. Simple, elegan, dan luar biasa indah. Kalau jawabannya rumit seperti itu, pasti bukan jawaban. Ini bukan sifat alam. Orang fisika punya ngento-ento seperti itu. Apa ngento-ento gitu? Punya bayangan, punya proyeksi seperti itu. Mereka seperti itu. Jadi jawaban alternatif yang lain yang solid, yang paling solid adalah adanya kesadaran kosmos. Mereka nggak mau menyebut Tuhan. Jadi ngomongnya ada kesadaran kosmos yang melihat kita ini. Nah, ini jadi perdebatan panjang lebar ini. Yang salah satunya yang mungkin kenal Richard Dawkins, Richard Dawkins ya. Yang sangat ateis, sangat menolak Tuhan. Dia mengambil kata-kata salah satu pemenang Nobel untuk mensupport view dia tentang tidak adanya Tuhan. Ketika ketemu langsung, profesor yang di quote itu, enggak, aku nggak pernah ngomong gitu, nggak berani aku. Dia nggak berani. Kesimpulannya nggak seperti itu. Ini nggak bisa lolos ini kesimpulan. Nggak ada jawaban logis yang lain kecuali memang ada kesadaran kosmos, ada kesadaran yang lebih besar itu. Dan ini tidak ditemukan dengan pertanyaan filosofi, tidak dengan pencarian cara, tapi dengan eksperimen. Itu yang susah dibantah. Kalau mau mencari lagi, cari aja di Google, didalami yang namanya Bell inequality. Urusan rumus. Bell inequality. Kalau percobaannya namanya delayed quantum eraser. Nah, wes monggo mumet toh. Tapi intinya sudah saya ceritakan itu tadi. Yang jadi gini di dunia fisika sekarang gitu, bahwa empiris, bahwa ada kesadaran kosmos. Jelas dan tidak bisa dibantah. Mau merumuskan ya rawani. Karena ketika ditanyakan Richard Dawkins ngomong gini, loh ini bukan berarti ada Tuhan loh, cuman kita nggak tahu loh, kita belum dalam loh ilmunya, belum ketemu rumusnya aja. Nanti suatu saat akan ketemu kenapa seperti itu. Pencipta Nobel ini ngomong, enggak, kita harus sadar sebagai manusia ada sebuah titik-titik yang memang kita tidak akan mampu menemukan. Kita orang fisika sudah paham, nggak ada, semakin kita ke dalam, semakin banyak pertanyaan dan ada limitasi limit informasi yang memang tidak bisa kita dapatkan secara langsung, adanya secara deduksi, dan deduksi itu sekarang berkesimpulan kepada adanya Tuhan. Itu jawaban tentang itu tadi Mas, tentang dunia fisika dan God particle. Kalau tentang bahasa yang saya tahu dari filolog yang bernama Pak Manu. Dia filolog salah satu dari 5 orang yang tersisa di dunia yang bisa membaca Proto-Sanskrit katanya. Itu Sanskerta lahir di Arya, di Sungai Rin di Jerman. Terus kemudian 6.000 tahun yang lalu
mekar, berkembang luas, berpusat di India. Tapi kita punya kawi yang tidak kalah tua dengan itu dan tidak kalah lengkap dengan itu. Persambungan yang terjadi adalah akulturasi antara kawi dan Sansekerta. Nah, kalau mau diurut cabangnya ibunya itu, katanya gitu. Kalau mau belajar akarnya, belajar Praweda, kitabnya namanya. Kata Pak Manu seperti itu. Mungkin saya detailnya juga nggak begitu menguasai untuk ilmu bahasa itu. Jadi yang saya ketahui tentang gineokologi bahasa seperti itu, Mas. Semoga menjawab. Matur nuwun. Sabrang lupa dia moderator. Dia pikir dia masih narasumber. Dia moderator. Jadi sekarang saya kembalikan ke Mas Sabrang. Mungkin Mas Agung punya versi mengenai Atlantis segala macam tadi, ya. Saya pengen menanggapi tentang Hah? Oh, Mama respon, monggo. Enggak, nambahin aja. Iya, nambah ruwet sih sebenarnya. Jadi soal kesadaran partikel Tuhan itu menurut saya itu rumusnya kun fayakun tadi. Jadi padang bulan kunnya itu kapan? Kenduri cinta kunnya itu 13 tahun yang lalu. Sekarang itu fayakun. Fayakun itu present. Jadi dia fi'il mudhari. Sesuatu yang berproses. Dia bukan madi, bukan amr, bukan next. Dia berproses. Nah, proses itu menjadi ma'iyah ketika ada kesadaran partikel itu ada. Jadi kalau misalnya kita analogikan dengan orang lahir, kunnya Tuhan menjadi anak manusia itu kapan? Apakah Tuhan bilang jadi maka jadi anak? Nah, itu ada proses ketika 9 bulan itu berproses dan ada kesadaran jadi manusia ketika setelah proses. Saya pikir ini jawaban rada ngawur sih. Kayak gitu ya. Jadi ketika Tuhan berkata-kata, ini adalah kesadaran kata-kata itu menjadi membentuk materi. Saya katakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam, bukan makhluk. Quran adalah dirinya sendiri ketika bentuknya masih kata-kata. Kesadaran Al-Quran itu terwujud ketika manusia berproses, kemudian dia menjadi Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Saya tadi pengen meneruskan tadi tentang bahwa ini bukan ras yang saya pedulikan, makruh kita tadi. Mubah. Ini sebenarnya tentang pembelajaran. Maksud saya begini, saya pernah membaca ketika saya diajak umroh. Cita-cita saya kalau pulang kudu sangu buku akeh. Di sana saya membeli buku yang berjudul Sealed Nectar. Itu nektar yang terjaga. Itu ceritanya Arab Saudi membuat kontes siapa yang bisa bikin cerita biografi tentang Nabi yang paling bagus, paling lengkap, nanti akan dicetakkan. Itu pemenangnya. Ada di situ salah satu cerita yang bikin saya mikir, bikin saya tergelitik. Di situ ceritanya ada suatu saat ketika Kanjeng Nabi sakit dan tidak bisa mengimami. Tapi beliau ingin mengimami, tapi badannya sudah nggak kuat. Beliau memerintahkan kepada Aisyah, istilahnya carikan air dari 7 sumur. Langsung teng aku, air 7 sumur ini bukannya
Jawa iki. 7 kembang 7 sumur, tapi ceritanya seperti itu. Tolong kumpulkan air 7 sumur. 7 sumur air dikumpulkan, dijadikan satu, dibuat mandi untuk Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi berdiri mengimami. Ini pertanyaan besar buat saya. Air 7 sumur itu bukan masalah dia lahir di ras yang mana, dia lahir di suku yang mana. Tapi ini pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang fungsi-fungsi dan elemen-elemen alam. Bahwa itu ternyata sangat membumi di Jawa. Ada apa dengan Jawa? Kan pertanyaannya gitu kemudian berikutnya. Nah kemudian itu berangkatlah dari situ pencarian saya tentang koneksi Jawa yang feminin dengan Arab yang sangat maskulin. Nah mungkin saya menanggapi tentang bahwa ini intinya sebenarnya juga ilmu, cuman mungkin berangkatnya dari spektrum warna yang berbeda yang bisa langsung kita lihat dan kita alami. Nah untuk pertanyaan tentang Atlantis ini, itu Atlantis pertama disebutkan oleh Plato ya kalau nggak salah. Ceritanya dari Plato tentang Atlantis, bahwa dia ada ada dua menara, di antara dua menara ada dan segala macam lah. Dan ada teorinya Santos sekarang yang mengatakan bahwa itu di Indonesia. Ketika saya melacak ke Pak Manu yang punya sumber primer buku-buku tua, memang ada yang seperti deskripsi Atlantis, tapi namanya bukan Atlantis. Beliau sendiri waktu itu lupa dan lagi dicari bukunya di mana. Nah, mungkin Mas Agung bisa punya cerita versinya Mas Agung gimana nih tentang Atlantis dan Indonesia lawas ini seperti apa ini? Gini, sebelum Agung ngomong mengenai masa silam ya, sekarang kalau tadi kan dia nggoda dengan pertanyaan, sekarang saya persilakan Agung untuk wis nek keyakinanmu, pengalamanmu piye, omong terus terang. Tapi sebelum itu supaya soal partikel Tuhan tadi saya mohon izin, sekalian saya nambahin gini ya. Anda kenal di dalam tasawuf, di dalam kemesraan Tuhan sama manusia, dia mengatakan ana inda dhonni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku penuh cinta, maka aku mencintainya. Kalau hambaku menyangka aku ini pelit, maka aku tidak akan memberinya rizki. Dan seterusnya ya. Nah, kita mundur dikit. Sabrang tadi kan kesimpulannya gini loh, orang fisika itu akhirnya menemukan bahwa seluruh realitas jagat ini hanya ada berdasarkan kesadaran. Maka ada the mother of consciousness, ada asal usul kesadaran itu. Jadi ada kesadaran maha besar, ada yang maha sadar, kira-kira itu Bang ya. Nah, kalau Anda belajar filsafat Yunani kuno, salah satu termnya adalah aku sadar maka aku ada. Itu ya. Kan itu Mas. Siapa itu? Oke. Gampangannya gini, ayam itu tidak pernah ada. Bagi ayam, ayam itu nggak pernah ada. Bahkan tidak ada apapun yang ada bagi ayam karena ayam tidak pernah sadar. Jelas ya? Nah, itu sebenarnya itu resonansi. Artinya ya ayamnya tetap ada, dia juga tetap bisa ketabrak cagak barang gitu ya. Dia tetap ada, tetapi ada kesadaran yang lebih inti yang membuat sesuatu itu ada karena kesadaran itu. Nah, Tuhan dibilang kun tadi itu, dia sedang menyebarkan dirinya. Jadi jangan, ini kalau ngomong gini, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Nggak usah berdebat di mana-mana. Tidak ada apa-apa selain Allah, benar enggak? Apa mungkin ada yang selain Allah? Ya, pakai logika. Iya, Satrio. Apa mungkin ada yang selain Allah? Jadi kalau Anda ini seolah-olah ada, siapakah sesungguhnya Anda ini? Kan nggak ada selain Allah. Jangan marah lah ya. Digantung loh nanti Cak Nun. Kan nggak ada selain Allah, kan nggak mungkin ada. Anda ini rasanya ada karena ada kesadaran itu. Tapi kan nggak ada selain Allah. Yang lain palsu. Seakan-akan ada, bener nggak?
Jadi kalau Anda sekarang ini untuk sementara merasa ada dan yakin ada, siapakah sesungguhnya Anda? Ayo. Medeni lagi. Terus mulai nang kampung, lah kok percaya Allah aku. Kan gitu akhirnya. Nah, kun tadi itu adalah saat dimana Tuhan memulai cintanya. Terus dia ingin menyebar cintanya menjadi fayakun. Cintanya menjadi gelombang, menjadi partikel, meresonansi, pantul memantul. Kemudian dia memberi kesempatan kepada semua cipratannya tadi itu untuk juga berkehendak dengan kesadarannya. Maka dia mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Gitu loh. Jadi sesungguhnya dah, kalau kemarin kamu itu ada karena saya sadar untuk mengadakan kamu, dan kamu seolah-olah ada benar, dan itu karena saya menyebarkan kesadaranku. Aku tidak sebarkan kesadaran itu kepada ayam, aku menyebarkan kesadaran itu kepada Adam dan anak turunnya. Kemudian Tuhan kasih giliran ke kita, ayo kamu ikut berkehendak, kamu ikut sadar, terus aku tak ikut apa yang kamu kehendaki. Itu percintaan, Thomas. Itu kan percintaan. Jadi jangan menyangka bahwa kita punya otoritas. Kita itu dipinjami, dijadikan cipratan, kemudian cipratan itu dihidupkan oleh Allah dengan kesadaran tadi, terus disuruh berkehendak, terus Tuhan ikut. Itu kan seperti sutradara ikut main, ikut joget, niruin pemainnya yang joget-joget. Peristiwa apa itu? Kan nggak ada sutradara yang taat kepada pemain. Itu kan kesadaran sutradara yang masuk panggung untuk bercinta, untuk melakukan dialektika kasih sayang dengan hamba-hambanya. Bisa bayangin maksud saya? Agak tinggi ini. Agak nek ono arek Jombang di Emburi mesti ngene ngomong opo. Gile arek Jombang ngono, ngomong opo. Alas. Kailing utang akeh ngene. Ngomong opo. Tapi gitu, Mas. Nah, kalau Anda menikmati ini, Indonesia kecil. Kecil. Dunia kecil. Laba rugi kecil. Itu masalah proses saja. Semuanya menjadi mubah-mubah saja. Yang wajib adalah Anda berada pada kesadaran inti untuk bercinta dengan Allah. Maka fayakunnya akan semakin menggelombang. Nah, Anda tidak pernah menikmati fayakun. Itu yakun itu kata dia fi'il mudhari, kata si Ibrahim. Fi'il mudhari yakun. Kun itu mata kaji. Terus yakun menjadi gelombang dan partikel tadi. Terus Allah bermain-main antara gelombang dan partikel. Kelihatannya gelombang kok partikel, kelihatannya partikel kok gelombang. Kan gitu hidup ini. Kelihatannya manusia tapi kok setan, kelihatannya setan tapi kok ya malaikat dikit-dikit, kelihatannya malaikat loh kok nyolong lagi. Nah, kan gitu kan. Jadi itu antara gelombang dan partikel, kira-kira begitu gampangannya gitu loh, Mas. Jadi Anda jangan terlalu serius amat dengan dunia materi yang remeh ini. Maka kita bisa bertahan sampai jam 3 pagi karena apa? Karena Anda sudah masuk ke dalam gelombangnya Allah itu dan menjadi bagian dari Allah, dan Anda hakikatnya adalah mate aku nang ngene carane. Emang apa kalau bukan? Coba pakai logika. Anda bikin nih serabi dari ketela. Siapa yang bikin ketela? Allah. Allah bikin ketela dari apa? Bahannya. Allah bikin tanah dari apa bahannya? Allah bikin langit, bumi, galaksi dari apa bahannya? Kalau bukan dari dirinya sendiri. Masa Gusti Allah nang pasar di kono kulaan, kula tak kulak damel jagat raya, enggak ono. Kan enggak ada. Jadi Allah tidak membuat tanah dari apapun kecuali dari cipratan dirinya sendiri. Maka rumus di dalam perjalanan spiritual adalah man arofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Oh, saya ini sama orang Betawi juga gitu kadang-kadang ya.
Pokoknya aneh kalau dagangan tidak laku sampai sore ini, besok nggak bisa bayar sekolah, aneh judi aja. Terus malaikat gugup, ini mau judi, ya sudah kabulkan kan gitu. Itu Mas ya. Kalau Anda kehilangan dialektika cinta ini dengan inti kesadaran, dengan asal usul, dengan sangkan paran. Sangkan itu Anda dari dia, parannya ke dia juga, jadi muter kan gini. Dari sini ke sini, dari sini untuk sampai ke sini kan harus lingkaran. Jadi Anda berpikirnya jangan kehilangan lingkaran, jangan berpikir lurus. Jelas ya Mas ya? Kalau Anda menikmati lingkaran itu, hidup itu indah. Hutang itu indah, penderitaan itu indah. Saya baru makan tadi pagi. Sejak tanggal berapa saya tidak makan, dan itu indah sekali. Begitu saya mulai, wah ini lapar ini bisa mulai pilek ini. Terus saya tarik nafas. Ternyata rasa lapar lebih nikmat daripada makanan apapun. Saya agak turun 4 kilo ini gara-gara 4 hari saya tidak makan. Dan itu indahnya luar biasa. Begitu saya jadi materi lagi, terus waduh kok lapar ya. Itu kan kesadaran paling rendah. Terus begitu saya tarik nafas, terus kemudian saya akan ambil air, airnya akan saya kehendaki. Wahai air, ya Zam-Zam Allah, jadilah engkau sesuatu yang menyehatkan badanku, jadilah engkau sesuatu yang mengenyangkan perutku. Air tok, saya minum, tidak ada masalah, saya tidak sakit, tidak ada masalah. Dan itu makin tidak makan makin nikmat Mas. Jadi kan makanya mending miskin toh daripada kaya. Itulah miskin aja Anda. Lu kamu kok dari dulu tidak meningkat karirnya? Lu saya kan menikmati tidak makan. Itu pokoknya temukan kesombongan untuk menutupi kemiskinan Anda, kan begitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Agung ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang partikel Tuhan mungkin nambahin sedikit. Jadi kalau misalkan kita tidak punya mata, kita tutup mata, kemudian ada orang lewat di dekat kita, maka yang terasa sama kita hanya anginnya saja. Itu berarti kan gelombangnya saja. Tapi gelombang ini timbul karena apa? Berarti kan ada sesuatu yang lewat. Jadi kalau misalkan kita meneliti benda makin kecil, apakah itu mempunyai pattern yang akan stabil? Misalkan kita melihat orang dari jarak misalkan 100 meter, dia berjalan dari ujung sini ke ujung situ, atau dari ujung situ ke ujung situ, dari sana kan dari jarak 100 meter akan kelihatan dia melangkahnya tetap ke arah sana atau ke arah sana gitu. Jadi tidak bisa membedakan bahwa dia jaraknya mungkin kadang menyimpang, kadang ke arah tengah sana, kadang ke arah sana. Demikian juga untuk suatu partikel, ketika diteliti makin kecil, suatu ketika partikel tersebut seperti mempunyai sifat sendiri dan tidak bisa dihitung patternnya lagi, polanya sudah tidak bisa dihitung lagi. Nah, sifat ini yang kemudian dianggap sebagai sesuatu materi yang kemudian mempunyai sifat sendiri, itulah yang dikatakan oleh media massa menjadi partikel Tuhan. Itu yang tadi. Terus tadi Cak Nun minta saya cerita tentang Atlantis, entah ini penemuan kita dari tim Turangga Seto menemukan Atlantis atau bukan, tapi bagi kita ini adalah hasil urut-urutan penelitian kita dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1988 yang lalu, di mana kita mencurigai ada sesuatu yang bersembunyi di negara kita, dan itu ada satu peradaban besar yang bersembunyi, dan sampai dengan hari ini mereka masih ada dan eksis, tapi mereka lah yang seolah-olah mengendalikan alam. Entah ini seolah-olah atau benar gitu. Pertama kali kita curiga dengan keberadaan Keraton Taman Sari di Jogja. Di Taman Sari itu kita mencari cerita bahwa di sana katanya ke tempat ketemunya Kanjeng Ratu Kidul dengan para raja-raja Mataram. Yang menjadi masalah adalah ketika Kanjeng Ratu Kidul itu dikatakan sebagai sosok gaib, kira-kira butuh terowongan apa enggak sih untuk berkomunikasi dengan para raja-raja Mataram? Kalau yang namanya gaib kan seketika gitu aja bisa datang, tidak perlu jalan. Dan
kita karena di beberapa teman kita ada yang orang geologi, maka kita terus mencoba mencari alat geolistrik bersama dengan teman-teman dari UGM untuk meneliti betul nggak jalurnya ini menuju ke arah pantai. Ternyata benar, jalurnya memang menuju ke arah pantai, tapi bukan ke arah Parangkusumo dan sebagainya, bukan. Jadi hampir ke arah timur dari Pantai Krakal. Keberadaan terowongan ini kemudian membuat kita berpikir ulang bahwa ini sebenarnya gaib atau pura-pura jadi gaib. Maka kemudian kita berpikir bahwa kalau ada suatu wilayah yang hilang di tempat kita, mestinya harusnya bisa terlacak menggunakan suatu peralatan yang sederhana. Peralatan yang kita gunakan, pertama kali kita menggunakan kompas untuk mencari garis bujur, garis lintang yang hilang. Jadi patokannya gini, kalau kita mempunyai kompas kemudian kita berada di daerah Khatulistiwa, maka gaya tarik menarik antara kutub utara dan selatan akan seimbang, sehingga kalau kita membawa kompasnya itu dalam posisi begini bukan begini, sehingga kita bisa mengukur inklinasi kompas harusnya menunjukkan 0 derajat atau ke stabilitas kompas terhadap arah arah horizontal itu harusnya tepat sama gitu. Sedangkan kalau kita berada di kutub, berarti karena magnetnya ada di bawah kita, maka kompas akan menunjukkan ke arah bawah sehingga menunjukkan inklinasi 90 derajat. Dengan mengukur jari-jari bumi itu 6.370 km, maka kita bisa bandingkan dari kutub ke Khatulistiwa itu sudah 90 derajat, maka 1 derajat akan sebanding dengan 111,22 km. Artinya kalau kita melangkah 111,22 kilo itu berarti baru terjadi perubahan 1 derajat inklinasi. Ternyata kita menemukan beberapa daerah yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat. Itu artinya kita melangkah 1 meter itu setara dengan perubahan jarak 400 km. Artinya ada jarak 400 km tepat di depan kita hilang. Dan entah kita diteleportasi atau apa, tapi yang jelas wilayah itu kemudian sangat mungkin dalam jarak 400 km ini ditempati orang atau ada peradaban yang bersembunyi di situ. Dan lucunya daerah-daerah seperti itu selalu menunjukkan daerah-daerah yang angker, dikatakan tempat jin buang anak kayak atau apa, dan tempat sering muncul hantu dan sebagainya seperti itu. Itu ketika kita mengukur garis lintang. Tapi kan tentu saja daerah yang dilipat ini tidak hanya garis lintang, harus ada dari garis bujur. Nah, dalam meneliti garis bujur pertama kali kita untuk memperpendek daerah yang kita teliti, maka kita mempelajari pola bahasa dulu. Kita melihat dari bahasa Sunda dari ujung Jawa Barat sampai ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, itu perubahan bahasanya bertahap sekali. Kalau bahasa Jawa dari ujung Jawa Timur sampai perbatasan Jawa Tengah juga begitu. Tapi di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ekstrem sekali terjadi perubahan bahasa yang sangat aneh. Tiba-tiba Sunda dan tiba-tiba Jawa hanya kadang-kadang diselingi cuma satu sungai kecil atau malah rel kereta api dan sebagainya. Dan di situ pola aliran sungainya dan struktur tanahnya juga beda. Namun yang paling aneh adalah ketika kita mengamati matahari. Jadi matahari seharusnya kalau terbit di timur, tenggelam di barat, bentuknya harusnya setengah bola begini. Di situ kita mengamati pola matahari yang ini terus ada vertikalnya selama sekian menit, itu kemudian baru lanjut. Merapi meletus kemarin, yang tahun 2011 kalau nggak salah itu. Begitu terjadi letusan, maka kemudian teman-teman mengumpulkan beberapa sampel dari pasir yang keluar di lahar dingin. Kita teliti, ternyata kandungan garamnya lumayan tinggi. Dari situ kita kemudian berpikir bahwa karena sebelum Merapi meletus, beberapa pantai di pesisir selatan itu mengalami abrasi. Nah, ini sebenarnya pasir yang keluar dari Merapi itu betul-betul dari gunung atau ada sesuatu yang menjatuhkan. Itu yang kita perhitungkan lagi. Maka sekitar 10 bulan yang lalu kita mengadakan eksperimen dengan cara mungkin sekitar 600 batu kita sebar di pantai Pandansimo dan sekitar 600 batu juga kita sebar di pantai Samas. Batu-batu tadi muncul sebagai batu vulkanik letusan Gunung Kelut kemarin. Gunung Kelut
berarti ada ini letusan Gunung Kelut, berarti ada yang mengendalikan, berarti ini bukan alam. Artinya ada yang ngeruk pantai selatan, mungkin pesawat mereka bisa menjatuhkan di lokasi sekitar sana sehingga seolah-olah ada hujan batu dan pasir dan sebagainya di sekitar banyak gunung yang berstatus mulai dari waspada, siaga dan sebagainya. Itu saatnya paling tepat karena abrasi di pantai selatan sekarang sudah mulai terjadi lagi di beberapa pantai. Maka teman-teman kita yang di Jogja saat ini mencoba mengumpulkan material yang tidak alami. Salah satunya seperti tutup botol. Tutup botol itu ada yang tutup botol biasa, tutup botol aqua, terus botol aqua dipotong-potong, terus pita dan sebagainya. Malah ada yang agak gila itu dengan mencari beberapa pamflet ditanam di beberapa pantai. Nah nanti kita lihat kalau misalkan gunung meletus kemudian yang turun itu pamflet dan sebagainya, jadi memang benar ini letusan berarti nggak alami. Jadi kan ini kita nyoba ulang bahwa kemarin kejadian yang terjadi di Gunung Kelut seperti ini. Berarti sekarang kita sebenarnya pengennya tuh percobaan tidak dilakukan oleh kelompok kita saja. Jadi makin banyak orang mencoba makin baik. Jadi supaya ketahuan sebenarnya kapan mereka mau muncul dan mengapa mereka kok bersembunyi dari kita. Dan kalau memang mereka mempunyai teknologi yang segitu tingginya sehingga gunung pun bisa mereka atur letusannya, negara ini akan menjadi besar sekali ketika mereka mau muncul kembali dan bergabung dengan kita. Itu penelitian tentang yang berhubungan dengan Gunung Kelut kemarin. Dan ini tentu saja banyak orang geolog yang mungkin telinganya panas atau gimana ya, sehingga ketika kita inbox ke beberapa tempat tidak ada tanggapan sama sekali, dan bahkan kita kirim ke luar negeri ke grupnya Bosnian Pyramid juga mereka tidak berani menanggapi. Tapi kita ajak kalau memang pengen membuktikan, ayo, mumpung status banyak saat ini banyak gunung yang sudah akan meletus. Nah, ketika banyak banget kejadian-kejadian yang seolah-olah wajar, ketika kita menganggap bahwa itu terjadi secara alamiah, secara teori, seperti teorinya geologi dari magma kedorong ke atas, kemudian meletus, kemudian pada jatuh batu dan pasir, kerikil, abu dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah huruf A dan huruf D yang kita pasang di batu tadi seharusnya terbakar ketika memang itu keluarnya dari arah magma. Karena ini hanya menggunakan cat kayu. Cat kayu ngerti sendiri berapa derajat kemampuannya, tidak sampai ribuan derajat. Sehingga kalau misalkan itu masih bisa keluar dalam bentuk tulisan yang utuh, walaupun batunya mungkin ada yang pecah, seharusnya kan ini menjadi aneh. Ini berarti nggak pernah masuk magma, nggak pernah masuk gunung. Tapi kok jatuh dari atas, dari mana asalnya gitu. Nah, makanya kita mencurigai seperti kemarin itu kan para pakar mengatakan bahwa kilatan-kilatan yang terjadi itu akibat gesekan udara dan sebagainya, tapi itu tetap bagi kita nggak wajar karena bersamaan dengan kilatan-kilatan tadi batu-batu itu pada berjatuhan di sekitar Desa Wates, Kediri. Belum kalau kita mulai mengadakan uji coba yang lain, kalau memang jarak yang kita hadapi tadi yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat tadi adalah cuma betul-betul 1 meter, maka ketika kita membawa HT yang di Tolki itu kan minimal jaraknya 200 meter. Maka seharusnya kalau saya di sini dan ada satu teman di situ dalam jarak misalkan 3 meter, ketika saya break harusnya nyampe. Ini enggak. Begitu juga dari sana ngebreak, saya dengar suaranya tapi di HT enggak nyampe. Jadi ada peradaban besar bersembunyi jelas banget saat ini. Maka ada beberapa daerah yang juga kayaknya seperti ada teleportasi yang saat ini kadang-kadang aktif, kadang-kadang non aktif. Itu kita temukan di Gunung Sewakul dan Gunung Kendali Sodot. Itu ada di dekat Gunung Ungaran. Itu jarak kedua gunung 12 km. Jadi beberapa pendaki gunung itu kalau hilang naik Gunung Kendali Sodot dan hilang itu pasti ditemukannya di Gunung Sewakul. Tim SAR sudah apal sampai kejadian seperti itu.
Begitu juga kalau ada pendaki gunung yang naik Gunung Swakul dan hilang di situ, pasti ditemukannya di Gunung Kendali Sodo. Kalau kita kan kemudian mencobanya kita dengan kaleng yang kita warnain, kita jejer, kita lihat hari ini masih ada, besok masih ada, besoknya lagi ketika ada yang hilang kita lihat yang paling warna apa, kemudian oh di sebelah sana, di gunung sebelahnya. Jadi kita bisa mencatat hari apa, hari apa, hari apa. Itu yang dilakukan oleh kelompok kita, sehingga kita meyakini ada peradaban besar yang saat ini tidak mau kita, nggak tahu kenapa, yang jelas mereka menghindar dari kita, tapi mereka ada. Dan mungkin hal yang agak kelihatan itu adalah ketika Indonesia merdeka waktu itu peredaran mata uang rupiah dalam waktu hampir 24 jam itu tiba-tiba beredar ke seluruh Indonesia, dan mata uangnya aneh karena kalau ditaruh di atas tangan bisa melengkung. Tapi tahun 1946 ke atas jenis kertasnya lain. Sedangkan KPU saja mempersiapkan kartu pemilu dan sebagainya itu butuh waktu berapa tahun? Ya berapa lama dan nggak beres. Itu sekian jam bisa beredar. Ini siapa yang bantu? Jadi ada banyak kasus di sini yang kita sedang mencoba untuk meneliti dan mencoba bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka. Supaya mereka tuh jangan terus-terusan nyamar jadi hantu gitu, yang paling penting. Karena memang mereka bukan hantu, tapi mereka menyamar sebagai hantu yang jelas. Jadi ya mungkin bahasa yang tepatnya hantu-hantuan gitu, Cak Nun. Itu hasil penelitian kita tentang Atlantis di Indonesia versi kita dari kelompok Tronggo Seto. Terima kasih. Ini saya akan kasih Sabrang, tapi saya ingin pertegas yang dimaksud Agung. Jadi ceritanya gini. Tadi kan teorinya Sabrang, ini ada karena kesadaran. Ayam tidak merasa dirinya ada, tidak tahu dirinya, karena dia tidak punya kesadaran apapun. Tapi manusia karena punya kesadaran, maka begitu banyak hal yang ada atas keberangkatan kesadaran itu. Yang dimaksud Agung, teman-teman kita di 1 meter yang ternyata itu rentangnya bisa sampai ratusan kilometer. Itu ada teman-teman kita penduduk Indonesia juga yang memiliki kesadaran di atas materi, dan karena kesadaran itu maka mereka bisa tidak terikat oleh kilometer. Ngerti maksudnya, Mas? Ini teori loh ya. Iya apa tidak nanti kita bikin tour travel sama Agung ke sana. Jadi menurut dia di Pulau Jawa ini ada 18 lipatan seperti itu yang kalau Anda nyenter gini ke sini enggak sampai. Atau kalau handphone enggak sampai. Ke sana bisa 10 km tapi 1 meter ke depan enggak bisa. Itu teorinya dari eksperimen dan pengalaman Agung. Itu ada 18 titik di Pulau Jawa. Terus sehingga sesungguhnya penduduk Pulau Jawa itu bisa jadi 10 kali lipat dari yang ada di sini kalau pakai teori ini. Karena 1 meter tadi dengan kesadaran atas materi, dia bisa punya rentang sampai 400 km. Jadi kita ini sepulau Jawa ini sebenarnya hanya 6% dari penduduk Pulau Jawa yang sebenarnya pakai teori ini tadi. Tapi itu harus bisa dijelaskan dengan tentang kesadaran tadi. Itu kan itu soal software lah, Mas. Bagi pemakai Microsoft Word, kui berapa file yang tidak bisa Anda baca? Apa meneh kui sing nganggo Sirait karo WS. Wis file apa ora iso kok waca, jadi tidak pernah ada. Betul enggak? File JPEG, file TIFF, GIF, PNG, CDR, semua tidak bisa terbaca. Semua tidak ada bagi pemakai DOS. Kan begitu kan? Dari analogi itu diasumsikan, belum hipotesis, belum fakta. Tapi kan kita emang sedang belajar berpikir. Nah, sebelum saya akan nambahin, mungkasin dengan supaya Anda menemukan Indonesia, Nusantara, Ma'iyah, Kenduri Cinta di dalam teori-teori itu tadi, biar dimulai dulu Sabrang melengkapi mengenai partikel dan lain sebagainya tadi. Ya. Cek.
Mungkin saya ingin melengkapi tentang konsep kesadaran itu tadi. Jangan dibayangkan kesadaran itu hanya yang dimiliki oleh manusia. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia sekarang adalah tingkat kesadaran yang memang dipahami oleh manusia. Jadi seperti kalau saya membayangkan semua tetes air hujan pasti akan kembali ke laut. Dia perjalanannya melalui kesadaran tetes hujan, kesadaran sungai kecil, kesadaran rembesan air, kesadaran sungai, kesadaran muara, baru sampai ke kesadaran laut itu tadi. Kalau batu jangan bayangkan dia tidak punya kesadaran. Kesadaran dia adalah beda. Kesadaran dia adalah kesadaran ada. Sehingga yang turun menjadi pengalaman menjadi batu adalah kesadaran ada. Jangan bayangkan ayam dan pohon dan segala macam tidak punya kesadaran. Tapi kesadaran dia adalah kesadaran tumbuh dan bertahan hidup. Jadi tanggung jawab dia dalam pelajaran untuk kesadarannya adalah baru ditimpakan pada naluri, yaitu bertahan hidup dan tumbuh. Baru pada titik manusia dia punya kesadaran memahami dirinya sendiri, self-aware, melihat kaca tahu bahwa itu dirinya, tidak menganggap itu makhluk lain. Nah itu memang titik spesial karena dimana itu pertumbuhan rohani sampai pada kesadaran bahwa dia bisa menyadari dirinya sendiri. Dia sudah pada tingkatan kesadaran memilih sehingga free will-nya diletakkan secara utuh pada manusia tersebut. Makanya kalau orang Jawa memperlakukan semua benda itu memanusiakan, merohkan, karena dia tahu ini dalam perjalanan ini. Air dan tanah butuh belajar hidup dari angin dan api. Iya, apa jenis? Kalau Jawa menyebut petir gitu kan ada Kiai Sangkelat, ono Kebo Putih Ki Slamet, ono gamelan Kiai Kanjeng. Sing nek ditutuk mancar cahyane piar. Sing iso ndelok tinggal softwaremu apa. Nah, kalau softwarenya memang bisa memproses informasi itu, dia akan menjadi sebuah informasi. Seperti balik ke cahaya itu tadi, dia menjadi benda ketika dia menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita mendapatkan pelajaran, dia menjadi benda. Kalau orang yang dikasih pelajaran terus dan tidak memproses itu menjadi pertumbuhan dirinya, dia akan memanifestasikan menjadi benda yang bisa disebut kanker, bisa disebut apa segala macam. Karena kanker itu penyakit sing rodok mengerikan ning janjane paling gampang disembuhkan. Sorry. Karena titik apa namanya? Kalau dalam rohaniah untuk menyembuhkan kanker itu pelajaran penting di mana kamu melalui titik penyadaran bahwa kamu bisa menyembuhkan diri, kesadaran masuk dirimu sendiri, engkau iso disembuhkan. Itu metode katalis agar mempercepat pelajaran itu. Jarine ya, coba percaya. Teorinya seperti itu. Jadi kalau ada tingkat kesadaran yang seperti itu, berarti ada tingkat kesadaran yang berikutnya. Nah pada titik inilah kita belajar, makanya ada surga neraka, ada malaikat, ada tingkatan berikutnya, karena itu sedikit informasi bahwa ada kesadaran berikutnya loh. Setelah kesadaran self-aware ini, ada PR ini. Kan tadi kesadaran ada, kesadaran tumbuh dan bertahan hidup, kemudian kesadaran diri bahwa diriku ada. Ada kesadaran berikutnya tingkatan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang diberitakan dengan informasi yang hanya akan menjadi nyata ketika kamu mencerna beneran. Nah ini cerita sedikit. Di Jogja itu saya ada fokus grup diskusi, di mana diskusi ini wong sedidik, wong 5-6. Karena saya tidak punya bakat seperti bapak saya yang bikin guyu wong, apa jenenge, menimang-nimang, ngomong saru gitu, saya nggak punya bakat. Saya beda bakatnya. Jadi yang bertahan di situ wong-wong sing gelem kentir, gelem mikir tenanan walaupun wis edan siji. Wah, yo rada bersalah gue. Tapi sekarang ini sudah berjalan 2 tahun dan ini pada titik KKN ini percobaan. Wis yo, wis ngerti petane alam, gue wis ngerti apa jenenge
Misalnya begini, Tuhan pun membuat alam raya tidak dengan random, karena kesadaran kosmos itu sendiri juga punya patternnya. Saya kasih contoh misalnya, Anda pernah dengar namanya golden ratio? Golden ratio, jarak ini keluar di tulang, keluar di mata, keluar di daun, keluar di galaksi, itu keluar di mana-mana. Fibonacci, urutan Fibonacci dan golden ratio itu. Kalau Anda tahu, kalau Anda tarik garis dari kutub utara dan kutub selatan, garisnya melewati Ka'bah. Ka'bah itu letaknya di golden ratio garis itu. Loh, ini kan rodok medeni iki. Nah, dari informasi-informasi iki cah-cah KKN coba-coba. Saiki aku alih profesi, bukan alih profesi, jajal profesi jadi tukang kayu. Anak-anak di rumah bikin percobaan, pokoknya ayo jajal kita dodol mebel, bukan pengen mengikuti jejak Jokowi ya. Tapi memang karena resourcesnya adalah bikin mebel, jadi kita rencana ini lagi membangun ini mau bikin mebel yang dari bentuknya itu sudah mengikuti koordinat itu. Dari ngrajine dikire apa, desainnya jaraknya berapa, angkanya berapa, warnanya apa, sudutnya apa, lingkarnya apa, kuwi ono gantolane kabeh karo alam, kauniyah maupun kauliyah. Itu proses KKN yang kita lakukan sekarang. Saya punya harapan dan saya yakin sudah terjadi dalam banyak titik bahwa dari ilmu-ilmu ma'iyah ini juga terjadi aplikasi yang lain, karena di dalam medan pertempuran ini ma'iyah memang menciptakan medannya sendiri, dan kita harus berangkat dengan pengetahuan yang kita pahami, harus berangkat dengan paradigma baru, karena kalau kita hanya mengikuti dari yang lama, makanan yang dimasak dari wajan berkarat hasilnya tidak akan sehat. Kita harus berani bikin wajan sendiri dan memulai lapangan yang baru. Itu aja tambahan dari saya. Matur nuwun. Teman-teman sekalian, ini kita mendengar hal-hal yang seperti ceramah dari aliens ya. Ini jangan sampai menjadi jamur di pikiran Anda. Jadi itu harus hidup, dia harus luding. Kalau tidak luding cepat buang aja. Sebab kalau tidak jamuran. Karena ini rata-rata intelektual Indonesia ini jamuran otaknya. Karena banyak sekali pengetahuan dan cara berpikir yang dia tidak ludingkan gitu ya. Jadi mohon seluruh yang Anda dengar tadi, kalau memang Anda tidak mau, buang aja, sisihkan. Kalau mau, tolong diproses supaya tidak jamuran. Enggak, ya. Apa deh? Boleh saya menambah tentang kesadaran? Ya, dikit-dikit, silakan ya. Ya, menurut saya pribadi kesadaran itu ya seperti matahari ya, yang dikatakan Rendra itu kesadaran adalah matahari. Jadi kesadaran itu harus kita terus bersinar di hidup gitu. Ya contoh lain ya ini juga harus dibarengi dengan keyakinan. Ini menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut saya salah ya mohon maaf sebelumnya. Jadi kemarin ya pekerjaan saya itu kosong 3 hari. Ya saya sadar ini Tuhan lagi nguji saya ini. Jadi ya saya sadar terus ya dengan yakin pasti Tuhan rezekinya untuk besok atau besoknya lagi. Nah kebetulan malamnya ada pertandingan Liga Champion gitu. Nah ya ini mah hanya sekedar contoh gitu. Jadi tuh hampir semua di match itu menjagokan Chelsea. Ya kalau pengamatan saya itu saya megang Atletico Madrid. Ya udah secara tidak langsung saya deal, saya Atletico Madrid. Oke, berapa gocap? Oke, gocap. Ya dipikir secara rasional ya mungkin itu rezeki saya gitu. Rezeki saya dari Tuhan. Terus ya tentang kesadaran adalah matahari. Jadi ini maaf sedikit nyeleneh gitu, sedikit kasar. Ya kalau menurut saya yang mau nyodomi, yang mau merkosa ya seharusnya sadar gitu dampak dari korbannya, kalau bahasa intelektualnya psikologisnya gitu. Atau tentang kejiwaannya, terus masa depannya gimana. Daripada seperti itu ya mending kita sadar, mending kita jajan ke Doli atau ke Mangga 2 gitu.
Tapi ini hanya sekedar saran saya, tapi jangan di ini. Terima kasih, Cak. Oke, itu Anda harus melihat sebagaimana Sabrang bilang, batu, angin, sungai itu juga dia sedang melakukan perjalanan kesadaran. Jadi ini ya pasca anjing, pasca apalah gitu. Jadi ini sebuah level kesadaran tentang kesadaran. Tidak apa-apalah. Lewat Chelsea dulu, lewat Atletico Madrid dulu, tidak masalah. Jadi Anda harus menghormati setiap manusia itu melakukan penelitian. Sengaja atau tidak sengaja, mending sengaja. Misalnya gini, ini saya mau langsung proyeksikan ke Ma'iyah Indonesia, masa kini, masa depan, dan seterusnya. Ada beberapa ini. Seluruh yang kita dengar itu kan informasi dini mengenai yang nanti Anda menjadi tidak kaget karena mendapatkan informasi dini ini. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Anda tidak membayangkan SMS ya. Sekarang sudah enggak SMS, sudah WA, sudah WeChat, sudah enggak karu-karuan, udah macam-macam, sudah iMessage, sudah, dan Anda tidak kagum karena Anda tidak ikut kesadarannya, Anda hanya menjadi konsumennya dan hanya menjadi benda yang kentir di aliran sungai kesadaran itu. Alangkah indahnya kalau Anda adalah produsen kesadaran itu, subjek dari kesadaran itu. Contohnya misalnya begini, kalau tadi disebut partikel Tuhan, itu Sabrang mengingatkan itu istilah tok loh itu. It doesn't mean that Tuhan itu berpartikel. Kalau Tuhan marah juga jangan percaya, Tuhan tidak punya kepentingan untuk marah. Cuman dalam percintaan dibutuhkan kemarahan sesekali kan gitu. Ngerti nggak? Pengkhianatan, outputnya kemarahan. Tapi jangan pikir Tuhan terus marah beneran itu. Kayak Tuhan berkepentingan amat gitu loh. Saya masukkan kamu ke neraka gitu kan. Nah, Tuhan kan ya cuek-cuek aja sebenarnya gitu. Ini tapi jangan terus dipotong loh ya. Terus dibikin poster Tuhan cuek gitu. Dalam kurung MH Ainun Najib gitu. Yang jawabnya gampang, itu kan kasus fawailul musallin. Jadi zaman PKI dulu kan ayat yang dikutip fawailul musallin gitu kan. Celakalah orang-orang yang sholat titik, padahal koma gitu. Jadi saya sering dikutip komanya dijadikan titik. Ya serah apa-apa. Babi itu boleh dimakan kalau kan gitu. Ono kalau nih re. Kalaunya ini tidak diterusin, tidak apa-apa lah wis. Saya seneng kok dijadikan korban-korban seperti itu, sehingga saya kan bisa bersedekah kepada orang yang saking laparnya dia memakan saya kan gitu kan. Dan aku tidak akan habis dimakan oleh berapa orang pun kan gitu. Oke, itu terus gini mas. Istilah partikel Tuhan itu sama misalnya dengan, ada ya enggak teman-teman yang dari kedokteran psikologi. Sekarang orang sibuk dengan otak kanan, otak kiri itu mulai tahun berapa itu? Belum lama kan ya, belum lama ya. Itu beneran memang otak kanan itu yang emosional gitu. Yang otak kiri jadi utak istigar. Wah, gini ki intelektual, gini emosional. Itu beneran tuh. Itu istilah. Bukan beneran. Itu istilah untuk menggampangkan, pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESQ, ada macam-macam itu. Itu kan pelan-pelan manusia memahami dirinya, memahami fungsi rohaninya, terus bikin istilah-istilah, Anda terjebak oleh istilah itu. Sebenarnya nggak ada otak kanan otak kiri itu. Juga tidak ada ini departemen intelektual, departemen spiritual, departemen emosional, nggak ada itu, nggak gitu hidup itu. Dia merupakan sebuah entitas. Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda pahami secara material. Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru merupakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. Dan Anda tidak bisa definisikan bahwa itu ojo kadoan lah. Cahaya adalah partikel ataukah cahaya adalah gelombang, kan tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi itu semua cuma istilah mas. Kalau di Ma'iyah kan dari dulu kita punya teori mengenai ubun-ubun itu, mengenai pendaran yang kita sebut elektromagnetik, yang disebut
hidayah Allah, yang wahyunya Allah itu tidak pernah berhenti sejak kun, sudah dia terus menerus abadi. Cuman softwaremu berbeda-beda. Softwarenya para nabi dan rasul dibikin Allah sangat canggih, sehingga kualitas yang bisa diambil dari informasi Allah itu sangat banyak, sehingga dan sangat berkualitas, sehingga disebut wahyu. Orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, dia mendapat karomah, artinya softwarenya lumayan lah di bawah nabi, tapi informasinya sama. Nah, cuman Pentium berapa dulu, kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone ya Bluetooth aja susah, kan gitu. Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material, 4 sehat 5 sempurna aja sekarang ndak dibantah sendiri oleh kedokteran kok. Kini wis kadung didik anak 30 tahun, ayo 4 sehat 5 sempurna, ayo diuber-uber pentino dadak salah. Dobol arek-arek yang saya sendiri tidak pernah percaya dari kecil sebenarnya lah. Aku nggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Mbahmu mangan gaplek ada nih 4 sehat 5 sempurna. 1 sehat tok gak oleh ada nih. Tapi ternyata bukan itu kasus kesehatan. Ternyata bukan makan apa yang penting. Beberapa persen mungkin penting makan apa, minum apa. Tapi sesungguhnya seluruh makanan itu hakikat dasarnya adalah bahan bakar. Tapi yang menciptakan yang diperlukan oleh badan adalah partikel badanmu sendiri. Semakin kamu menjadi konsumen barang yang dari luar, semakin kamu tergantung kesehatanmu. Di Ma'iyah, teori kesehatan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Misalnya kalau saya, sumber kesehatan nomor 1 adalah tidak berpikir curang. Berpikir jujur adalah landasan kesehatan nomor 1. Begitu kamu curang, sarafmu kacau. Seharusnya puzzlingnya begini, ini benturan. Akhirnya karena sarafnya, strukturnya kacau, perintahnya ke seluruh tubuh juga kacau. Maka terus sakit ginjal, sakit segala macam. Jadi bukan apakah engkau merokok atau tidak merokok, sehat itu nggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu masalah politik dan dagang. Itu tidak ada hubungannya sama kesehatan. Loh, tapi jangan terus tepuk tangan karena yes aku tak ngerokok. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu, tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa ngerokok, ngerokoknya apa, ketika apa kamu ngerokok, bersama dengan minum apa ketika kamu ngerokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan membunuhmu. Loh, kalau mau dicari semua yang membunuhmu dilarang, ayo sate kambing membunuhmu, ya tak gak? Apalagi gula membunuhmu, jelas tuh banyak orang sakit gula. Knalpot motor nemen membunuhmu yuk. Motor mobil. Jadi saya kira lebih baik tidak usah ada kendaraan bermotor. Kalau memang rokok tidak boleh, gitu loh. Karena jauh lebih berbahaya. Ngene wis, kono ojo ngerokok tapi mangapo ngarepe knalpot. Ngene gitu. Loh kok mangap? Aku gak ngerokok kok, gak masalah. Saya nggak bela rokok loh, Mas. Sebab masalah rokok ini bukan rokok adalah sehat atau rokok adalah tidak sehat, bukan itu. Tapi bagaimana treatment kesadaranmu terhadap apapun, bukan hanya rokok. Kalau tidak ingin mati, gampang, Mas. Ojo urip. Anda kalau tidak hidup, Anda bebas dari mati.